Kemal Palevi bilang Tom Aspinall akan kalah dari Ciryl Gane jika pertandingan mereka dilanjutkan. Yaps, itu dikatakan oleh podcaster UFC ternama di Indonesia, sekaligus salah satu komika favorit saya yang terkenal dengan materi absurdnya, yaitu Kemal Palevi. By the way, juara 1, 2, dan 3 di Suci 2 memang bagus-bagus sih stand up-nya. Dalam podcastnya tersebut, Bang Kemal mengatakan bahwa Aspinall tahu bahwa ia akan kalah setelah insiden colok mata Ciryl Gane tersebut, karena hidungnya Tom sudah mulai bercucuran darah, tapi Tom belum mendaratkan serangan yang mampu membuat Ciryl Gane terluka. Apalagi dengan cedera di kedua matanya, Kemal semakin yakin bahwa Aspinall memang menarik diri dari laga tersebut meskipun ia memaklumi keputusan Tom Aspinall. Well, apakah ucapan Bang Kemal ini benar? Ya mungkin saja, tapi sebagai fans awam UFC, saya tidak sependapat dengan ulasannya. Memang betul Ciryl Gane unggul di ronde pertama dan berhasil memberikan damage dengan jab-jab tajamnya. Karena gameplan dari Ciryl Gane adalah menjaga jarak dari serangan Tom dan aktif bergerak mengelilingi oktagon sembari mencicil Tom dengan jab-jab cepatnya. Dan sejauh ronde 1 berjalan, Gane memang unggul karena itu banyak fans yang menganggap bahwa Tom Aspinall kabur. Tapi, saya tidak setuju jika langsung diambil kesimpulan bahwa Tom Aspinall akan kalah jika colokan mata Gane tidak fatal. Oke, saya bukan fans Tom Aspinall di sini, tapi saya juga bukan hatersnya. Alasan saya tidak setuju adalah karena untuk bermain gameplay seperti yang dilakukan Ciryl Gane memerlukan fokus dan kesempurnaan gerakan penuh selama 5 ronde, karena praktis serangannya hanya mengandalkan jab dan body kick. Dan apakah Ciryl Gane mampu mempertahankan fokus dan ritmenya selama 5 ronde penuh? Itu juga dipertanyakan, karena Ciryl Gane sering kecolongan di ronde kedua dan ke atas. Contohnya adalah ketika melawan Tai Tuivasa, di mana Tai Tuivasa berhasil menjatuhkan Ciryl Gane di UFC Paris. Padahal, Ciryl berhasil mendominasi Tai Tuivasa dengan body kick dan jabnya. Tapi, satu momen saja ia lengah, Tai berhasil memukulnya hingga knockdown. Dan bayangkan jika yang mendapatkan momen itu adalah Tom Aspinall yang lebih kuat dan lebih cepat dari Tuivasa. Ciryl Gane juga pernah kecolongan ketika kena takedown oleh Francis Ngannou di ronde 3 dan ke atas, karena di ronde itu fokusnya sudah mulai berkurang. Dan kalau Francis bisa men-takedown Ciryl Gane, maka kemungkinan besar Tom juga bisa melakukannya. Tapi Bang, Tom kan gagal men-takedown Gane di ronde pertama. Ya karena di ronde pertama, fokus dan stamina Ciryl Gane masihlah penuh. Berbeda jika dia aktif bergerak sampai championship round, yang itu pasti menurunkan stamina dan fokusnya. Saya tidak bilang Tom akan menang jika pertandingan dilanjutkan, tapi belum tentu juga Ciryl Gane yang menang karena MMA sangat sulit diprediksi, apalagi kelas berat adalah salah satu kelas yang satu sentuhan saja bisa merubah jalannya pertandingan. Jadi bagaimana menurut kalian? Tentang mantan juara. Islam Makhachev bilang ia setuju untuk bertarung melawan Ilia Topuria di UFC White House jika ia menang dari Jack Della Maddalena. Yaps, akhirnya para fans UFC mendapatkan angin segar karena laga yang paling diinginkan oleh para fans terbuka peluangnya. Laga antara Ilia Topuria versus Islam Makhachev tak diragukan lagi adalah laga yang paling dinanti oleh para fans karena selain dua fighter itu memiliki fanbase yang besar, keduanya juga memiliki skill yang hebat sebagai fighter. Ini agak berbeda dengan laga terbesar UFC sepanjang masa, yaitu Conor versus Khabib, di mana memang mereka memiliki fanbase dan exposure besar terutama Conor. Tapi, para analis MMA sudah meyakini bahwa level gulat Khabib jauh di atas Conor McGregor. Sedangkan Ilia dan Makhachev dikenal sebagai fighter yang lengkap dengan skill all-roundernya. Meskipun Topuria lebih dikenal dengan kemampuan boxingnya, sedangkan Makhachev dengan skill ground game-nya. Seperti yang kita tahu, sejak 2024, saat El Matador menjuarai kelas bulu, Ilia Topuria sudah aktif menantang Makhachev untuk berduel. Karena meskipun tengilnya nggak karuan, tapi Topuria selalu mengatakan bahwa Makhachev adalah fighter yang sangat hebat hingga ia ingin nama Makhachev dalam histori karirnya. Tantangan dari berbagai cara pun ia lakukan, mulai dari cuitan Twitter, sindiran, trolling, hingga press conference sudah ia lakukan. Namun Makhachev saat itu selalu menolak tantangan Topuria
hingga banyak fans Topuria membuli Makhachev dan menuduhnya takut dari sang El Matador. Tapi alasan yang disampaikan Makhachev sebenarnya sangat logis, yaitu tidak realistis untuk memberikan kesempatan pada juara kelas bulu untuk title shot ke kelas ringan lagi, karena sebelumnya Volkanovski sudah mendapatkannya 2 kali. Itu tentu tidak adil bagi para kontender kelas ringan yang dikenal sangat berambisi melawan Makhachev. Di samping itu, Makhachev juga merasa tidak mendapatkan manfaat berarti, karena jikapun ia menang melawan Topuria, para fans tetap akan mencemoohnya karena Topuria adalah fighter kecil, sama seperti saat ia mengalahkan Volkanovski sebanyak 2 kali. Apalagi Topuria baru mempertahankan sabuk kelas bulu sebanyak 1 kali, berbeda dengan Volkanovski yang sudah 5 kali. Karena itu, Makhachev memberikan syarat pada Topuria untuk bertarung 1 kali saja di kelas ringan melawan top contender, agar nanti saat Makhachev melawannya, Makhachev tidak dituduh hanya berani melawan fighter kecil. Namun tentu saja, Topuria dengan ego tingginya menolak syarat Makhachev dengan mengatakan ia hanya ingin melawan Makhachev di kelas ringan. Hingga akhirnya, Topuria langsung melepaskan sabuk kelas bulunya dan fokus pindah ke kelas ringan dan langsung dijadwalkan UFC untuk title shot ke kelas ringan. Tetapi UFC tidak menjanjikannya untuk melawan Makhachev secara langsung, karena di saat yang sama, orang nomor 2 UFC yaitu Hunter terbang ke Dagestan untuk menemui Makhachev secara pribadi. Hunter meminta Makhachev naik kelas welter untuk memenuhi keinginannya yaitu juara di 2 divisi dan memberikan gelar kelas ringannya pada Topuria. Makhachev awalnya enggan karena meskipun ia ingin sekali naik kelas, tapi saat itu juara kelas welter adalah sahabatnya sendiri yaitu Belal Muhammad. Namun setelah Jack Della Maddalena mengalahkan si Canelo KW, Makhachev langsung menerima tawaran Hunter untuk pindah ke kelas welter. Sontak saja, para fans Topuria langsung membuli Makhachev yang dituduh lari dari Topuria. Padahal Topuria sendiri mengatakan bahwa Makhachev tidaklah lari, ia hanya mengejar impiannya yang sudah ia impikan sejak lama. Tapi di saat bersamaan, Topuria juga bernasib sama, yaitu dituduh takut dan lari dari Arman Tsarukyan. Takut mungkin tidak, tapi kalau lari sepertinya memang benar, karena Topuria sendiri mengakui bahwa ia lebih baik menanggalkan sabuk dibandingkan harus menghadapi Arman Tsarukyan. Karena itu, fans pun dibuat kecewa karena laga antara 2 top fighter ini batal terjadi di tahun 2025. Namun belakangan ini, fans UFC mendapatkan angin segar karena dalam interviewnya bersama Brett Okamoto dari ESPN MMA, Makhachev memberikan statement bahwa ia berniat melawan Topuria setelah ia berhasil mengalahkan JDM. Makhachev tertarik dengan ide Topuria untuk bertarung di UFC White House yang gosipnya akan terjadi di 2026. Namun alasan Makhachev hampir tidak pernah menjawab tantangan Topuria adalah karena Makhachev tahu bahwa Jack Della Maddalena bukanlah lawan sembarangan dan ia tidak mau membagi fokusnya dengan memikirkan El Matador. Jika ia menanggapi tantangan Topuria, padahal ia sedang mempersiapkan diri untuk JDM, maka itu akan menjadi langkah blunder. Brett Okamoto pun tampak setuju akan hal ini karena sebenarnya Makhachev melakukan perjudian besar dengan melawan JDM. Karena JDM adalah salah satu fighter terbaik di planet saat ini, tapi namanya bukanlah superstar seperti Topuria. Jika Makhachev kalah, maka namanya akan langsung jatuh dan Topuria dengan nada ngetrolnya mengatakan bahwa Makhachev sebaiknya balik jadi pengembala domba saja jika ia kalah dari JDM. Topuria sendiri mengakui bahwa JDM bukanlah fighter sembarangan yang kalau Makhachev kalah, ia langsung akan menantang jagoan asal Australia tersebut. Brett pun bertanya pada Makhachev bahwa jika laga melawan Topuria benar-benar terjadi, maka kelas berat apa yang akan menjadi pertandingannya? Makhachev langsung merespon bahwa ia ingin di kelas welter, karena saat ini ia sudah bulking dengan akan sangat sulit untuk kembali ke kelas ringan. Ia dengan nada bercanda mengatakan bahwa jika ia harus kembali ke kelas 155, maka Dana White harus membayar mahal dengan pengorbanan Makhachev dalam memotong berat. Dan Topuria pun sepertinya tidak peduli dengan berat dan akan langsung menerimanya meskipun di kelas welter. Secara berat badan sebenarnya akan merugikan Topuria.
Tapi dengan kekuatan tangannya yang memang sangat kuat, para fighter tetap percaya bahwa Topuria akan tetap kuat jika kelas welter. Jadi apakah laga akbar ini akan terjadi di tahun 2026? Bagaimana menurut kalian?